apa namanya, masih belum kenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang di antara kita masih suka ketukar huruf antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Kenapa? Karena kita belum kenal dengan huruf yang kita baca. Sebentar ya. Kalau ke kanan. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai teman-teman sekalian, ya, ini soalnya saya nggak bisa terlalu lama, ya, karena nanti pukul 8 saya ada jadwal talaki lagi. Kemarin saya talaki, pagi ini saya talaki lagi. Jadi saya ada sepekan itu ada 4 kali 3 sampai 4 kali proses belajar, ya. Belum ditambah di luar bahasan baca Quran, ya, gitu. Jadi pagi ini kalau Selasa dan Kamis saya tidak bisa sampai jam 9, tidak bisa, saya hanya bisa sampai jam 8 kurang. Jadi kita coba maksimalkan proses belajar kita insya Allah, ya. Namun sebelum kita mulai, teman-teman boleh dibantu untuk share dulu ya. Boleh lihat di pojok sudut kanan layar bawah HP teman-teman sudah terdapat tanda panah, ya. Nah, tanda panah itu adalah tanda share. Teman-teman silahkan diklik tanda panahnya. Setelah teman-teman klik tanda panahnya nanti akan keluar bulat warna kuning. Nah, itu ada tulisannya namanya posting ulang. Nah, cukup teman-teman posting ulang saja. Cukup teman-teman posting ulang saja. Kalau mau di-share ke grupnya boleh, mau di-share ke statusnya boleh, silahkan. Tapi sekarang kalau teman-teman mau ikut support live ini, ya, bentuk nyatanya salah satunya adalah dimulai dengan share live ini. Di pojok kanan layar bawah sini sudah ada tanda panah, diklik, nanti klik bagian tulisan posting ulang. Ya, kalau sudah teman-teman boleh, ya, yang lagi jari jemarinya lagi santai, ya, jari jemarinya lagi santai, boleh untuk dibantu ketuk-ketuk tap-tap layar HP-nya, ketuk-ketuk tap-tap layar HP-nya sampai keluar simbol-simbol hati. Itu akan meningkatkan jumlah like di pojok kiri atas ini, teman-teman sekalian. Semakin banyak jumlah like-nya, itu yang membuat live kita lebih tersebar luas lagi ke lebih banyak orang, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, ya. Oke, insya Allah teman-teman di kesempatan kali ini, ya, saya ingin membahas salah satu huruf, ya, dan ini juga seru untuk kita bahas, ya. Huruf apa kira-kira? Nah, ya, huruf apa kira-kira? Kalau kemarin kita sudah sempat bahas huruf nun sukun kalau kemarin, ya. Fokus di nun sukun dan agak lama juga di nun sukun. Kenapa? Karena nun sukun itu salah satu huruf yang dia menghasilkan hukum tajwid selain nanti mim sukun. Nanti kita coba belajar mim sukun, tapi di hari ini, di pagi ini saya ingin mengajak teman-teman berkenalan dengan salah satu huruf. Dan dalam kondisi huruf ini berharokat. Huruf apa kira-kira? Nama hurufnya adalah huruf Wo. Ada yang masih kesulitan melafalkan huruf ini, teman-teman? Nih. Nah, ada yang masih kesulitan melafalkan huruf ini? Kalau ada, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan fokus membahas kesalahan, ya, dari huruf Wo. Nah, gitu ya. Oke. Huruf Wo itu dari segi bentuk tunggal itu persis sebagaimana huruf To, tapi dia ada titiknya. Nah, jadi dalam melafalkan huruf hijaiyah banyak orang yang masih tertukar. Karena apa? Karena bentuknya mirip. Tapi ada juga yang dia masih tertukar bukan karena bentuk mirip, tapi karena suara yang mirip. Padahal bentuk beda jauh. Nah, jadi jangan aneh kalau teman-teman sudah kenal huruf, bentuk huruf, tapi bacaannya masih kesuka ketukar-tukar. Kenapa? Karena teman-teman belum pol untuk mengenal setiap hurufnya, bahkan dari segi bunyi. Kita nggak tahu bunyi yang benarnya seperti apa sebenarnya, bunyi yang salahnya bagaimana, sehingga kita bacanya masih gambling nih, bener nggak ya bacaan saya? Nah, gitu. Jadi harus kita kenali bunyi-bunyi hurufnya. Karena membaca Al-Quran itu asasnya bunyi. Membaca Al-Quran itu asasnya bunyi. Ya, oke, kita mulai. Pertama, kita luruskan niat kita hanya untuk Allah, yang hanya untuk mencari ridho dari Allah. Ya, adapun hasil faham belum faham, bisa belum bisa, cepat atau lambat itu bukan urusan kita lagi. Yang penting adalah maksimalkan proses belajar kita. Oke? Oke, baik. Kita mulai ya. Nah,
Dho berharokat. Yang sudah punya buku saya izin seperti biasa, kami memakai buku panduan yang memang buku ini saya tulis sendiri. Jadi yang sudah punya buku saya kemarin-kemarin, yang sudah order atau yang sudah sampai, ya silakan dipakai bukunya. Halaman 90 dibuka, ya. Dho ketika berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi, ya, ketika kita melafalkan huruf dho berharokat, ya, khususnya ketika huruf dho ini berharokat kasroh, vokal i atau dhammah vokal u adalah poin 1. Apa? Tertukar dengan huruf dzal. Ya, ada nggak teman-teman yang melafalkan huruf dho, khususnya ketika dho-nya berharokat kasroh ataupun dhammah, bingung sebenarnya apa bedanya dengan huruf dzal? Dan kalau teman-teman betul-betul melafalkan dho dan dzal ini tertukar, dho-nya jadi huruf dzal, maka ini adalah suatu kesalahan yang besar. Kenapa? Karena tertukar huruf bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ya, itu maka jangan sampai ketukar. Nah, kenapa huruf dho dan dzal ini bisa ketukar? Contoh, ya. Misalnya, nah yang ini deh yang pendek, ya. Di sini jangan sampai kita baca fi zilalin. Fi zilalin. Tidak kita baca macam itu. Tapi semestinya kita baca fi zilalin. Beda tidak bunyinya antara zilalin dengan zilalin. Beda atau sama? Ya, berbeda. Tapi jangan sampai kita samakan semua. Karena bunyinya mirip, kita ya udah nggak kita pelajarin bunyi mirip itu tidak sama. Walaupun mirip itu bukan berarti sama, maka jangan disamakan, ya. Nah, bagaimana agar kita bisa membedakan dan menghindari agar huruf dho kita ini ketika khususnya berharokat kasroh ataupun dhammah tidak tertukar dengan huruf ini. Contoh misalnya nih, kalau dhammahnya begini, misalnya dhammahnya begini. Nih, ini huruf dho. Tapi seringkali kita baca begini, yuhafizuna. Sedangkan harusnya kita baca yuhafizuna. Nah, itu beda teman-teman, jangan disamain. Ya. Nah, bagaimana agar dho dan dzal ini tidak sama, ya, bunyinya berbeda? Caranya teman-teman identifikasi dulu, ya. Apa yang membuat mereka bunyinya mirip? Pertama, yang membuat mereka bunyinya hampir sama karena memang makhraj mereka atau tempat keluar huruf mereka, huruf kedua huruf ini itu sama persis. Jadi ternyata setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj, punya tempat keluar. Ya. Dan kebetulan dho dan dzal ini memang tempat keluarnya sama. Di mana? Keluar dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Ya, nempelnya si ujung lidah ke ujung gigi sari atasnya tipis-tipis aja, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Nah, sama huruf dzal juga begini. Ini kan huruf dho ya. Kita sekarang pindah ke huruf dzal. Tuh, teman-teman, kita lihat huruf dzal. Kita lihat dulu redaksi narasinya. Makhraj huruf dzal, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat, sama persis. Makanya ya nggak aneh kalau misalnya mereka suka ketuker karena memang tempat keluarnya sama. Gimana itu Bang? Oke, begini nih. Nah, lihat ini gambarnya, kita visualisasikan pelafalannya dalam bentuk gambar juga. Jadi si ujung lidah kita lihat titik berwarna hitam. Inilah titik sentuh makhraj huruf dho dan dzal tuh begini sama. Jadi bukan ujung lidah harus keluar patokannya, ya, tapi ujung lidah kita menyentuh ke ujung gigi sari atas, mengarah ke ujung gigi sari atas. Jadi ketika dibaca dho itu dilafalkan, dho dan dzal itu dilafalkan sama, ya. Dho, ya, dho, dza, dhi, dzi, dhu, dzu. Sama nggak? Nempelnya sama. Patokannya bukan menjulurkan ujung lidah, bukan mengeluarkan ujung lidah, bukan, ya.
tapi ujung lidah menyentuh kepada ujung gigi sari atas. Za, lo, zi, li, lu, lu, za, lo. Nah, ya, ingat, patokannya bukan harus menjulurkan ujung lidah. Patokannya bukan itu. Dalam bait matannya wadha'u wadzal wasa lil ulya min tarafahima. Ujung lidah dijulurkan, bukan. Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Ya. Lah, terus Bang, bagaimana caranya kita membedakan huruf dha dan dzal kalau misalnya mereka tempat keluarnya sama? Nah, nanti setiap huruf hijaiyah itu punya karakter, teman-teman. Jadi punya sifat. Nah, huruf dha ya dan huruf dzal itu nanti bedanya dari segi sifat, khususnya dari apa? Dari segi tebal dan tipis hurufnya. Jadi nanti huruf hijaiyah itu ada yang dia karakternya tebal, ada yang dia karakternya tipis. Nah, dha dan dzal ini walaupun makhrajnya sama, mereka dibedakan oleh karakter tebal dan tipisnya. Nih, kita lihat ya. Kalau huruf dha itu dia disebut ya termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Kalau huruf dzal dia dikategorikan termasuk ke dalam huruf yang tarqiq. Beda. Nah, apa tuh bedanya? Nih. Kalau dha dia tafkhim artinya dia dibaca dengan suara yang tebal. Ya. Kalau dzal tarqiq dia dibaca dengan suara yang tipis atau suara yang ringan. Nah, sekarang apa yang membedakan bunyi tebal dan bunyi tipis biar mereka berbeda? Kadar tebal tipisnya. Caranya nih, kita lihat dari yang tebal dulu. Suara yang tebal itu dihasilkan dengan cara apa? Dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Berarti kalau tipis kebalikannya, menghamparkan pangkal lidah. Oke, nah nanti akan terlihat dari sifat ini teman-teman. Huruf dha itu berarti tebal karena mengangkat pangkal lidah. Makanya nanti sifat dari huruf dha ini di poin ketiga itu nama sifatnya isti'la. Terangkat pangkal lidah. Kenapa terangkat? Karena dia karakternya tafkhim, karena dia karakternya tebal. Sedangkan huruf dzal ya karena dia tipis, maka dzal sifat poin ketiga dari huruf dzal itu ya di sini namanya bukan isti'la tapi kebalikannya istifal. Istifal itu artinya terhampar pangkal lidah. Ya. Oke. Nah, maksudnya sekarang mana yang dimaksud dengan pangkal lidah? Kalau kita ibaratkan ini lidah kita, oke, lalu ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita, ini lidah paling dalam kita, inilah yang dimaksud dengan pangkal lidah terangkat dan pangkal lidah terhampar. Huruf tebal berarti begini, naik lidah dalamnya, huruf tipis lidahnya turun begini. Oke. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Sekarang kita praktek. Teori itu perlu kita ketahui, nggak hafal istilah nggak apa-apa. Tapi kaidahnya perlu kita pahami agar ketika praktek teman-teman tahu mau ngapain. Nanti kita kenali bunyinya. Karena kalau nggak kenal bunyi, teman-teman akan blank. Harusnya seperti apa? Ya, oke. Jadi harus sinkron antara bahasan dengan teori. Ya, contoh nih, kembali ke huruf dha. Ya. Nah, jadi sekarang kita sedang mengupayakan agar kesalahan poin 1 ini, huruf dha tertukar dengan huruf dzal itu terminimalisir. Khususnya ketika dha-nya berharokat kasroh ataupun dhammah. Contoh. Nih, kembali lagi ke kalimat ini. Kalau kita lidahnya nggak diangkat, lidah dalamnya, itu pasti jadi huruf dzal. Perhatikan. Fi zilalin. Fi zilalin. Tapi kalau kita angkat pangkal lidah kita, fi zilalin. Beda nggak bunyinya antara zi dengan li? Zi, li. Nampak depan sama aja kan? Karena tebal dan tipis itu pengaruh besarnya dari pangkal lidah, bukan dari keadaan mulut saja, tapi dari pangkal lidah. Mainnya di situ. Ya, oke. Nih, sekarang coba sampai sini dulu paham nggak? Kita akan sekarang banyak praktek nih. Sekarang kita akan banyak praktek nih. Sampai sini dulu paham atau tidak apa yang saya sampaikan tadi? Jadi kuatkanlah pangkal lidah teman-teman. Kalau tebal huruf dha, angkat pangkal lidahnya. Kalau tipis,
turunkan pangkal lidahnya. Oke, sekarang misalnya kita coba praktek ya. Nih, di kalimat yang mana dulu nih? Yang ini lagi deh, perhatikan. Ya. Oke, sekarang teman-teman tinggal komen ya. Tadi kita sudah pelan-pelan kenali bunyinya. Tapi belum kita ulang-ulang. Sekarang saya coba praktekin dulu. Teman-teman, di kalimat ini, apakah bacaan yang saya baca, huruf vo-nya sudah tepat atau belum? Kalau salah, komen salah. Kalau benar, komen benar. Ya, kita mulai. Perhatikan, ini salah atau benar vo-nya? Yuhafizuna. Yuhafizuna. Nah, kira-kira huruf dho yang barusan itu salah atau benar? Salah atau benar? Yuhafizuna. Yuhafizuna. Nah, ini kan macam-macam nih jawabannya. Ada yang bilang bacaan tadi sudah benar, ada yang bilang bacaan tadi masih salah. Oke. Ya, sekarang saya ganti pertanyaan. Mode pertanyaannya saya ganti. Kalau tadi teman-teman jawab salah benar, ada yang bilang tadi bacaannya salah, tapi ada bilang juga tadi bacaannya benar. Ya. Nah, sekarang saya ganti mode pertanyaannya. Bacaan yang tadi saya simpan menjadi pilihan A. Yuhafizuna. Sekarang kita sandingkan dengan pilihan yang B. Yang A tadi yuhafizuna. Sekarang yang B yuhafizuna. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Ya. Nah, sekarang pada milih B. Sekarang pada milih B. Yang benar. Yang huruf vo yang B gitu. Nah, berarti jawaban yang tadi, yang sebelumnya mode pertanyaan tadi, kan saya jadiin pilihan A. Berarti bacaan yang tadi salah atau benar? Yang sebelumnya, pertanyaan awal. Berarti bacaan yang awal itu bukan benar. Tapi salah. Kenapa? Karena yang kita baca di pilihan A atau di pelafalan yang pertama itu bukan dho, tapi zal. Nah, mengapa? Ya, teman-teman ketika belajar itu harus perlu disandingkan bunyi salahnya gimana, bunyi benarnya gimana, biar teman-teman bisa membandingkan. Karena kalau kayak tadi mode pertanyaannya salah benar, tidak semua orang sudah kenal dengan bunyi salah dan tidak semua orang sudah kenal bunyi benar. Makanya di buku kita yang kita bahas itu membunyikan bunyi salah tapi mencontohkan bunyi benar. Alasannya karena apa? Contohnya kayak tadi. Hikmahnya, kalau kita cuma contohkan, teman-teman ini bacaannya salah benar, yuhafizuna, tidak ada pembanding, bingung. Kalau yang baru belajar bingung dia. Nah, makanya kita coba contohkan tadi bacaan yang benar adalah yang B, yuhafizuna. Bacaan yang salah adalah yang A, yuhafizuna. Yang A salah karena apa? Karena pangkal lidahnya tidak terangkat. Kalau pangkal lidah pada huruf dho tidak terangkat, ya itulah makanya yang seringkali ditukar menjadi huruf dal, huruf dho-nya gitu. Jadi sekarang teman-teman tinggal bedakan ya bunyi huruf dal, ya bunyi huruf dho. Kalau dho begini, perhatikan, dho diangkat pangkal lidahnya, dho, wi, wu. Kalau huruf dal dia tipis, pangkal lidahnya tidak naik. Za, zi, zu. Cara ngangkatnya gimana? Nah, cara ngangkat pangkal lidah gimana? Siapa yang masih bingung cara mengangkat pangkal lidah? Saya sudah tahu huruf tebal itu pangkal lidah sudah naik, tapi saya masih bingung bagaimana prakteknya. Boleh komen saya. Saya sudah tahu huruf tebal itu harus mengangkat pangkal lidah, bang, saya udah tahu. Tapi prakteknya saya masih bingung. Nah, prakteknya kalau teman-teman ingin ya melatih pangkal lidah, langsung kita praktekkan pada pada huruf yang lain. Apa? Kalau teman-teman pengen latihan huruf pangkal lidah agar terangkat, teman-teman latihannya ya pakai terapi huruf qaf. Di buku dibuka halaman 26. Lah, kenapa tiba-tiba jadi huruf qaf? Kan kita pengen naikin pangkal lidah. Kenapa tiba-tiba harus kita latih huruf qaf kita? Karena huruf qaf itu makhrajnya, silakan dibaca di buku saya, makhraj huruf qaf keluar dari pangkal lidah. Nah, pangkal lidah itu mana? Ini. Tuh.
Ya, pangkal lidah itu ini. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melatih huruf pangkal lidah, sekalian latih huruf qaf. Kalau huruf qaf teman-teman sudah tepat, menaikkan pangkal lidah adalah hal yang insya Allah lebih ringan, lebih mudah. Ya, nah contoh, ini saya baca huruf qaf nih. Ko, qi, ku. Kalau sudah dapat huruf qaf, teman-teman tinggal aplikasikan cara menaikkan pangkal lidah sebagaimana melafalkan qaf, tapi makhrajnya dirubah. Misalnya, huruf wo, makhrajnya kan tadi ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Tinggal tambahin cara melafalkan qaf di belakang pangkal lidahnya. Ko. Tinggal dipraktekin. Wo. Kalau qaf kan ko. Ko. Nah, tinggal ditambahin makhraj huruf wo. Wo. Sama. Rasanya untuk menaikkan pangkal lidah sama seperti teman-teman melafalkan huruf qaf. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman, saran saya nih, aduh bang, saya masih bingung cara menaikkan pangkal lidah. Fokus belajar huruf qaf. Mau qaf harokat kek, mau qaf sukun kek latih, mau qaf tasydid kek latih qafnya. Ya, gitu teman-teman. Oke, ya. Jadi yang masih susah, aduh susah Pak Ustadz, latihan. Latihan Bunda. Gini. Teman-teman ngerasa sulit? Bukan sulit Bunda. Sekarang saya pengen bertanya, teman-teman, sudah pada bisa berjalan atau belum? Sekarang ya, udah pada bisa jalan? Jalan adalah hal yang mudah atau sulit? Jawab. Kalau pertanyaan itu kita kasih kepada teman-teman sekarang, teman-teman akan bilang mudah. Jalan itu mudah, bahkan kita bisa lari. Tapi kita tanyakan kepada anak bayi, sulit atau tidak berjalan? Tengkurap aja susah. Jadi apa poinnya? Berlatihlah. Karena waktu kita kecil, ketika kita mau belajar berdiri saja, jatuh lagi kita berdiri lagi kok. Jatuh lagi kita berdiri lagi kok. Jalan, jatuh, berdiri lagi. Ya, jadi bukan sulit Bunda, abang kakak sekalian, tapi belum banyak latihannya. Kalau masih ngerasa udah banyak, ya teruskan saja. Toh kalau kita belum bisa jadi pahala. Ya, gitu. Oke. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada yang sulit Bunda. Cuman latihan kita mungkin kurang kuat. Ya. Oke. Lanjut ya teman-temannya. Jadi huruf dha ini ya harus diangkat pangkal lidahnya. Kalau tidak diangkat, dia akan menjadi huruf dha. Karena zal dan dha hanya dibedakan dari kadar tebal tipis. Sisanya huruf dha dan zal sama sifatnya. Makhrajnya sama, sifatnya sama, cuma beda pangkal lidah naik atau tidak. Ya. Oke ya. Oke. Sekarang coba satu lagi ya. Oke, di kalimat ini ya, Quran surah Al-Mutaffifin ayat 33. Kita masih membahas fokus pada kesalahan satu dulu, biar kita belajarnya step by step ya. Ini pun baru dha harokat, kita belum bahas dha sukun tuh nanti. So, tenang, di sini kita belajarnya mengenal huruf betul-betul. Ya, bukan asal beres, asal selesai, enggak. Ya, fokus. Teman-teman harus kenal dengan bunyi hurufnya. Oke, pada kalimat ini, mana bacaan yang tepat? Kembali, kita pakai mode pilihan ganda. Yang A atau yang B? Yang A. Hafizina. Yang B, hafizina. Mana kira-kira bacaan yang tepat? Yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Pastikan teman-teman menjawab di kolom komentar. Ya, kita lihat jawaban terbanyak. Ya, Masya Allah, yang menjawab A luar biasa banyaknya. Apakah iya yang A yang paling tepat? Barakallahu fikum. Yang A yang lebih tepat. Yang B salah. Ya, gitu. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi yang benar adalah yang A. Gitu. Gitu. Ini ada pertanyaan ya. Ini ada komen. Saya perlu jawab, tanggapi ini. Kata Bunda Ayu Yuhana, Pak, bagi yang paham muda, bagi kami yang tidak pernah diajari dari kecil, Tuhanlah yang tahu. Alhamdulillah. Tuhan tahu, teman-teman tenang aja. Teman-teman lagi latihan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga tahu mana hamba-hamba yang berikhtiar dengan maksimal, mana hamba-hamba yang dia ngegampangin. Allah tahu kok, tenang aja. Jadi yang penting apa? Ikhtiar teman-teman maksimal. Karena hasil, kita tidak mempertanggungjawabkan hasil.
Kita di hadapan Allah tidak pernah mempertanggungjawabkan hasil. Karena hasil itu bukan karena kehebatan kita. Hasil itu Allah yang ngasih. Ya. Tapi kalau kita ikhtiarnya nggak maksimal, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Betul? Ya. Paham sampai sini? Ya, Allah tuh maha tahu, saking maha taunya Allah tahu mana yang benar-benar latihan, benar-benar ikhtiar, mana yang dia ngegampangin. Allah tahu. Jadi maksimal dalam berikhtiar. Kita tidak bertanggung jawab atas hasil. Ya. Oke. Jadi bacaan yang tepat adalah yang A. Yang B kurang tepat kenapa? Karena wo yang kita baca di pilihan B itu adalah bukan wo tapi zal. Kenapa? Karena pangkal lidahnya ya tidak terangkat. Ya. Ini yang B nih. Hafizina. Sedangkan wo tebal. Hafizina. Ya, jadi diangkat pangkal lidahnya. Ya. Nah, jadi itulah poin 1, teman-teman. Huruf dho-nya jangan sampai tertukar menjadi huruf dzal. Kita lanjut lagi ke kesalahan kedua, siap? Ya, siap ya. Kesalahan kedua itu kesalahannya dia sudah tebal, tapi kadang-kadang kadar tebalnya berkurang. Ya, contoh, ini dia udah tebal nih. Ya, misalnya di kalimat ini ya, di kalimat ini. Atau yang ini deh. Nah, yang ini ya. Quran surah An-Nazi'at ayat ke-11. Dia melafalkan huruf dho itu udah tebal. Aidho dhoman. Tapi pangkal lidahnya kurang terangkat. Bedakan bunyinya ya antara aidhoman dengan aidhoman. Beda nggak? Antara dho dengan dho. Dho dengan dho. Nah, beda teman-teman. Jadi pangkal lidahnya dikuatkan ke atas. Kuatkan biar bunyi kadar bobot tebalnya itu maksimal. Ya, biasanya perhatikan, biasanya kadar tebal ini berkurang ketika bacanya sudah masuk ke dalam penggalan ayat yang lebih panjang. Contoh. Misalnya gini nih. Nah, ini ya. Alladzi anqadha dha. Nah, itu dha. Nah, itu udah mulai kurang tebal tuh. Kalau masuk ke dalam ayat biasanya dho itu dilafalkan sudah tebal tapi kurang tebal. Paham nggak? Jadi karena fokus teman-teman terpecah kepada huruf-huruf yang lain. Alladzi anqadha dha. Nah, artinya anqadha dha. Nah, tebalkan betul-betul, jangan cuman kayak asal lewat aja. Ya. Sempurnakan kadar tebalnya. Ya, gitu. Oke. Nah, itu tinggal teman-teman betul-betul fokuskan aja, ya. Ketika huruf tebal, betul-betul angkat pangkal lidah, jangan setengah-setengah. Biar bunyi tebalnya itu lebih proporsional, lebih kuat, lebih jelas, lebih tebal, lebih bulat. Dho. Nah, gitu ya. Bukan the. Nah, enggak. Ya, gitu. Oke. Nah, itu insya Allah mudah lah. Kesalahan kedua itu tinggal teman-teman fokus dengan pelafalannya insya Allah. Ya. Nah, poin ketiga. Gitu, poin ketiga. Ya, banyak orang yang pengen menebalkan huruf dho, khususnya ketika berharokat kasroh. Tapi karena sudah menebalkan huruf dho, ya, ketika harokatnya kasroh justru vokal i-nya tidak tersempurnakan atau kurang tersempurnakan. Jadi bunyinya tuh kayak nggak vokal i. Contoh, kembali ke kalimat yang ini ya. Kembali ke kalimat yang ini, ya. Kan huruf berharokat kasroh itu harus dibunyikan dengan bunyi vokal i, dan bunyi i-nya itu clear. Ya, nah banyak orang ingin menebalkan dho, dapat tebalnya, tidak dapat harokat kasrohnya. Teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Oke? Ya. Nah, jadi harus jelas vokal i-nya. Fi dhi. Jangan sampai begini. Fi dhilalin. Karena pengen nebelin dho, vokal i-nya yang dikorbankan. Oh tidak, jangan pilih kasih. Dho-nya tebalkan, kasrohnya jelaskan vokal i-nya. Ya, paham sampai sini? Nah, ini sering terjadi di apa? Di Quran surah Al-Fatihah. Bahkan di Quran surah Al-Fatihah nggak ada huruf dho. Memang bukan di huruf dho-nya,
tapi di huruf sodnya. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan sekelas imam pun, imam masjid masih banyak melafalkan seperti ini. Ini bukan kesalahan besar, tapi ini adalah ketidaksempurnaan dalam membaca. Ihdinas siratal mustaqim. Pengen nebelin huruf sod tapi vokal i-nya nggak ada. Apa tuh sli? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pernah dengar ada yang baca seperti itu? Atau mungkin teman-teman sendiri yang masih baca seperti itu? Tebalkan hurufnya oke, tapi jangan menghilangkan kesempurnaan harokat kasrohnya. Fi dhilalin. Oke, perlu ini nggak? Perlu kuis nggak untuk untuk menguji pemahaman teman-teman? Kita coba kuis ya. Sampai sini dulu paham nggak? Apa yang saya maksud bisa diterima atau tidak? Antara bacaan yang tadi w dengan wi. Bisa dibedakan ya? Oke, nah ini jelaskan. Nah gimana bang, tar dulu sebelum praktek, sebelum kuis, gimana agar harokat kasroh kita jelas? Ya itu tadi, wadhun khifadhin bin khifadhin lil fammi yatimmu. Jadi cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara merendahkan rahang bawah. Wi, jangan cuman wi. Lalu ketika momentum vokal i-nya keluar, angkat tengah lidahnya sedikit atau angkat tengah lidahnya ke atas. Vokal i pasti tengah lidahnya naik ke atas. Wi. Jadi rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah kita, vokal i akan tersempurnakan. Ya, oke. Sekarang kita coba praktekkan. Misalnya ke kalimat yang ini ya. Nah ini ya. Oke. Mana bacaan huruf wo yang tepat? Clue-nya adalah jangan sampai cuman fokus ke tebal huruf wo, tapi vokal i-nya nggak jelas. Siap? Jangan cuman fokus pada tebal huruf wo, tapi vokal i-nya jadi nggak jelas. Nah, itu clue-nya ya yang tadi kita bahas. Oke, yang A. Minal wa'idhina. Yang B. Minal wa'idhina. Mana bacaan wo yang tepat? Yang lebih tepat, yang A atau yang B? Silakan komen di kolom komentar. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman memilih A atau memilih pelafalan yang B. Dan ternyata Masya Allah dominan sudah menjawab yang A, tapi sayangnya masih banyak yang jawab B ya. Kenapa teman-teman? Coba perhatikan baik-baik ya. Kenapa yang B ya? Masih banyak jawab yang B juga, tapi kenapa ya? Kan tadi clue-nya apa? Clue-nya tebalkan lo, tapi vokal i-nya jangan jadi rancu, jadi gak jelas. Ya. Nah, oke, perhatikan. Jadi yang A itu lebih tepat karena lo-nya tebal, vokal i-nya tetap jelas. Minal wa'idhina. Tapi kalau yang B tebal dia, tapi vokal i-nya mana? Harokat kasrohnya mana? Minal wa'idhina. Vokal i-nya miring-miring tuh. Nah, ya. Nih, saya coba zoom ya. Saya coba zoom ya. Teman-teman perhatikan bunyinya, perhatikan pelafalannya. Nih, yang A tuh begini. Ini yang tepat nih. Minal wa'idhina. Yang B wa'idhi. Bedakan dengan wi. Nah, ya. Paham nggak sampai sini? Dikenalkan, teman-teman, kita kenalin bunyinya. Karena asas dalam membaca Quran itu bunyi. Adapun teori yang kita coba sampaikan itu juga penting untuk memperkuat bunyi yang teman-teman sedang ikhtiarkan. Ya, jelas sampai sini? Oke, ya. Kita coba satu lagi ya. Tadi masih banyak jawabannya udah dominan yang tepat, tapi masih banyak juga yang tadi baca milihnya beda. Ya, coba sekarang kita ganti lagi. Yang ini deh, nggak apa-apa di kalimat yang sudah kita contohkan tadi. Perhatikan. Ya. Mana wo yang lebih tepat? A atau B? Yang A.
hafidhina. Yang B, hafidhina. Kira-kira mana dha yang lebih proporsional bunyinya? Baik tebalnya, baik kesempurnaan vokal i-nya. Tentu yang B. Tuh, dominan sekarang sudah menjawab yang B. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Ya. Nah, boleh kita belajarnya pelan-pelan seperti ini ndak? Boleh nggak? Atau pengen selewat-selewat aja? Ya. Nah, saya izin tidak bisa mengajak teman-teman berlari dengan cepat, tapi kita izin mendampingi teman-teman secara perlahan dan kita ulang-ulang. Ya. Karena apa? Karena diulang-ulang aja suka kita kadang-kadang kurang paham atau lupa gitu ya. Apalagi nggak diulang-ulang. Padahal udah diulang-ulang masih sering salah. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Tapi maksimalkan ikhtiar. Ya, oke. Oke, jadi poin 1 sudah, jangan sampai berubah jadi huruf dal, huruf dho. Jangan juga kurang tebal dho-nya. Sudah tebal tapi tebalkan lagi, maksimalkan lagi. Ya, lalu yang poin ketiga tadi jangan sampai karena pengen nembelin huruf dho, teman-teman vokal i-nya jadi tidak jelas. Itu tidak boleh ya. Nah, sekarang kita pindah ke poin keempat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dho berharokat di poin keempat adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir atau memuncungkan mulut atau mencucuk mulutnya ketika huruf dho-nya berharokat fathah. Ini pun menjadi salah satu kesalahan yang paling populer ketika kita melafalkan huruf-huruf yang kadarnya tebal. Betul atau tidak? Coba nih untuk kesalahan poin keempat. Siapa yang masih melafalkan huruf wo itu begini? Nih, perhatiin ya. Aidhoman, aidhoman, aidhoman. Jujur, izin, jujur. Boleh komen di kolom komentar saya kalau masih begitu. Izin, silakan. Ada yang masih begitu melafalkan dho? Jujur, tolong komen di kolom komentar saya kalau masih. Ya. Coba pertanyaan saya, kenapa sih teman-teman ketika melafalkan huruf tebal, khususnya ketika mereka berharokat fathah, kenapa harus monyong sih? Bahkan huruf dho itu huruf tebal. Ketika berharokat fathah, bunyi vokalnya kan vokal seperti O. Nah, sebenarnya bukan vokal O, teman-teman. Tapi vokal A, saya bilangnya vokal A tetap. Karena fathah itu vokal A. Tapi bunyinya lebih gemuk. Kenapa bisa lebih gemuk? Ya karena dia huruf tebal. Oke. Ya, berarti ya intinya tebal kan? Tebal itu bunyinya lebih, bukan vokal A kan, tapi kayak vokal O kan? Ya berarti gini dong, dho. Nah, ingat, tadi sudah kita jelaskan di awal, huruf dho itu dan huruf-huruf tebal itu, salah satunya huruf dho yang sedang kita bahas, dia itu tebal bukan karena memonyongkan mulut nih. Tafkhim itu artinya dibaca dengan suara yang tebal. Jadi ingat nggak, udah kita bahas di awal, huruf tebal itu bisa tebal karena mengangkat bagian pangkal lidah yang tadi itu kita sebut dengan nama sifatnya isti'la. Isti'la, terangkat pangkal lidah. Ingat tadi saya sudah jelaskan, naikin lidah dalamnya. Naikin lidah dalamnya gini. Bukan monyongin. Oh, tidak. Lah, terus kalau misalnya dia nggak boleh monyong, ya, tebal itu dengan cara mengangkat pangkal lidah, harokat fathah itu gimana dong? Bibir, kondisi mulutnya. Kondisi mulutnya fathah artinya apa? Fathah artinya apa? Fathah artinya membuka. Bukan memonyongkan, bukan memajukan, bukan mencucu, tapi membuka. Apa yang dibuka? Mulutnya. Ya, wal maftuhu bil fathi fahami. Dan untuk harokat fathah bukalah. Bukan monyongkanlah. Ya. Oke. Nah, jadi ketika dipraktekkan, angkat pangkal lidah, mulutnya buka. Wo. Nampak sampingnya? Wo. Wo. Apakah terpantau ada bibir monyong di sana? Zo. Tidak. Wo. 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 Buka rahangnya, buka mulutnya. Wo. Tebalnya itu bukan karena posisi mulut, tapi posisi lidah dalam. Pelan-pelan. Sekarang kita praktekin. Kita praktekin dulu aja. Nih. Misalnya di sini ya.
Misalnya, nah ini ya. Ini ya. Nih, jangan dibaca monyong ya. Yuk pelan-pelan, ikutin dari rumah. Bukan dibaca woh, roka. Tapi woh, roka. Roka. Ya. Oke. Ya, ini masih ada yang bertanya. Tapi gimana Ustadz cara ngatur lidah? Cara ngatur lidah apa? Pangkal lidah. Tadi saya sudah jelaskan. Gimana cara naikin pangkal lidah? Cara naikin pangkal lidah, Bunda pakai terapi huruf qaf. Yang udah punya buku saya. Izin saya balik lagi sebentar. Buka halaman huruf qaf Bunda. Nih, terapi huruf qaf. Huruf qaf itu adalah cara melatih kita untuk bisa menaikkan pangkal lidah. Lah, kenapa tiba-tiba huruf qaf? Kan kita lagi bahas huruf dho. Nah, tahukah teman-teman, huruf qaf itu makhrajnya dari pangkal lidah. Tempat keluarnya nih, makhraj huruf qaf. Keluar dari pangkal lidah. Pengen naikin pangkal lidah? Latih terapi huruf qaf. Yuk, bareng-bareng. Ko, ki, ku. Lagi, misalnya yang double nih. Koko, koki, koku. Udah bisa, tinggal dipraktekin di huruf dho. Cuma ditambahin makhraj huruf dho. Huruf dho tadi makhrajnya di mana? Di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas. Tinggal ditambahin pangkal lidahnya naik. Terasa seperti melafalkan qaf. Dho. Kalau qaf gimana? Ko. 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 Ya. Kalau dho, dho. Bunyi tebalnya sama nggak dengan qaf? Sama. Karena naikin pangkal lidah itu seperti kita melafalkan huruf qaf. Ya. Nih kata Bunda Elzio, belajar sesudah tua tad bagai mengukir di atas air. Mengukir di atas air yang mungkin agak sulit, tapi pahalanya terus berlipat-lipat luar biasa. Ya, ingat, hasil itu bonus. Ikhtiar maksimal, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Maka niatkan duduknya teman-teman, ya, belajarnya teman-teman di live ini, nonton live ini, memakai kuota, pakai wifi, ya pakai pikiran, niatkan untuk ibadah, bukan hanya semata-mata hasil. Hasil itu urusan Allah. Oke, lanjut. Dhahraka. Ya, teman-teman sekalian, ya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi nggak? Kita sekarang butuh pakai kuis nggak sih? Butuh kayaknya teman-teman ya. Untuk memastikan teman-teman sudah paham atau belum. Siap. Konsentrasi ya sahabatku sekalian ya. Oke. Nih, di kalimat ini. Teman-teman perhatikan kalimatnya. Perhatikan bunyinya. Perhatikan mulut saya. Clue-nya, dho tebal bukan karena memonyongkan mulut ketika fathah. Tapi karena mengangkat pangkal lidah, mulutnya cukup dibuka. Itu clue-nya ya, tadi sudah kita bahas. Sekarang teman-teman kita praktekkan. Mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Dengar bunyinya, perhatikan mulut saya. Perhatikan, yang A. Innahu dhanna. Yang B. Innahu dhanna. Mana huruf dho yang proporsional bunyinya? Silahkan ramaikan di kolom komentar. Nah, silahkan ya. Biar kita teman-teman tahu ya, kita uji dulu. Ya. Nah, lihat teman-teman yang penting sudah bisa membedakan. Lihat di kolom komentar. Banyak yang menjawab yang B ya. Pertanyaan saya, tolong jawab dulu. Kenapa yang A salah? Kenapa yang B teman-teman pilih tapi yang A teman-teman anggap salah? Apa alasannya? Ya, karena yang A dibaca muncung mulutnya. Karena yang A dibaca monyong mulutnya, maju mulutnya. Jadi yang A tadi kita baca gimana? Innahu dhanna. Apalagi sebelum huruf dho ini ada dhammah. Dhammah itu kan memang kalau dhammah harus muncung, harus maju. Nah, si dho ini jangan ke bawah dhammahnya. Innahu dhanna. Harusnya innahu dho. Kembalikan, tebalkan. Innahu dhanna. Ya, oke. Jelas sampai sini nggak teman-teman? Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, ada yang membuat kita bisa jadi cepat bisa, ya, sulit bisa. Kenapa? Karena pengen instan. Enggak, teman-teman. Jangan kejar karena ingin cepatnya saja.
Tapi berdoalah kepada Allah, ya Allah, walaupun hari ini saya sudah lansia, ya Allah, ya, lebih sulit lagi dibanding anak muda, agak lambat misalnya, ya, nggak apa-apa ya Allah, tapi di sisa hidup saya diberikan kecintaan untuk terus berlatih, dikasih kecintaan untuk terus belajar, dikasih kecintaan untuk terus memberikan waktunya untuk Al-Quran, sehingga Al-Quran yang hari ini kita baca dengan penuh ketidaksempurnaan, Al-Quran itu pula yang nanti menolong kita menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Pernahkah teman-teman berpikir seperti itu? Pulang kepada Allah dalam keadaan sedang belajar Al-Quran, pulang dalam keadaan sedang berdakwah Al-Quran, pulang kepada Allah sedang membawa Al-Quran. Kita tidak pernah tahu kita kapan pulang, Bunda. Syarat pulang kepada Allah bukan lawan kata dari mohon maaf mati itu hidup. Lawan kata mati bukan tua. Lawan kata mati itu bukan sakit, tapi hidup. Jadi syaratnya pulang kepada Allah adalah hidup. Ya, jadi yang muda-muda juga jangan ngerasa aman ini. Ya, kita nggak pernah tahu kita sampai kapan di dunia. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi jangan sampai dibaca monyong, wo, tapi kita buka mulut kita. Wo, wo, wo. Jelas sampai sini? Kerasa nggak kita sudah belajar huruf wo berharokat? Ya, baru wo berharokat loh. Kita belum lanjut ke wo sukun. Mau dilanjut ke dho sukun nggak teman-teman? Tuh, kita perlu waktu belajar dho berharokat, perlu waktu 49 menit. Kenapa lama banget sih bang satu huruf? Ini belum satu huruf. Ini baru dho berharokat. Satu huruf itu kalau dho harokat sudah beres, dho sukun sudah beres, dho tasydid sudah beres. Kenapa sih lama gitu? Karena kita praktekkan, kita kenalkan bunyinya. Teman-teman kami izin bantu pelafalannya. Mau lanjut lagi? Mau lanjut lagi? Boleh. Sekarang kita kuis dulu. Lah kuis terus, kuisnya sekarang spesial. Apa kuisnya? Nah, perhatikan. Ya. Perhatikan, kuisnya sekarang spesial. Ya. Saya akan contohkan ya 3 pelafalan. Ya, A, B sampai C. Teman-teman ya tinggal cek mana bacaan yang tepat. Kalau tadi cuma 2, sekarang 3. Ya, oke. Misalnya saya contohkan di kalimat yang ini ya. Nah, yang pendek aja. Quran surah At-Tolaq ayat 5. Fokus kita di huruf dho. Dho-nya dho harokat. Mana bacaan huruf dho yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Konsentrasi. Ya. Enggak deh, enggak cuman A, B, C, sampai D ya boleh. Sampai D ya boleh ya. Perhatikan. Yang A. Wa yu'zim. Yang B. Wa yu'zim. Yang C. Wa yu'zim. Yang D. Wa yu'zim. Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Nih kan, ayo. Yang A tadi wa yu'zim, yang B wa yu'zim, yang C wa yu'zim, yang D wa yu'zim. Nah kan, ini beda-beda jawabannya nih, ya. Tapi saya lihat di sini ada 2 jawaban yang paling dominan. Ada yang jawab B banyak, yang jawab D banyak. Oke, berarti kita sisakan 2 pilihan ini ya. Kita sisakan pilihan B dan D. Saya pengen tanya dulu, yang A itu salah. Wa yu'zim, salahnya apa? Yang B, yang A. Yang A, yang tadi yang A nih wa yu'zim. Wa yu'zim. Kenapa salah? Yang A ini salah. Lihat, jawaban teman-teman udah oke banget. Karena yang A itu huruf dho-nya dibaca tipis. Alias berubah betul-betul menjadi huruf dzal. Nih, yang A tadi begini nih yang A nih. Wa yu'zim. Itu yang A tuh. Nah, betul ya, yang A itu salah ya, karena dia dibaca tipis alias berubah menjadi huruf dzal.
Oke, kenapa sekarang yang C salah? Nih yang C nih, yang ini yang C nih. Wa yu'zim. Kenapa yang C salah? Apa Bunda Is? Kak Is? Kurang sempurna harokat kasrohnya. Nah, berubah jadi huruf E. Nah, tidak ada vokal I. Tuh, jawaban teman-teman berbeda redaksi tapi intinya sama. Satu esensi, satu makna. Apa? Vokal I-nya, harokat kasrohnya miring atau tidak jelas. Barakallahu fikum. Yang C salahnya itu. Nih, yang C itu begini tadi. Wa yu'zim, mana kasrohnya? Pengen nebelin dho bagus, tapi jangan sampai nggak jelas kasrohnya. Gitu maksudnya. Ah, berarti kandidat kita antara B dan D. Siap? Saya contohkan ulang. Kita ulang, berarti kandidat tinggal B dan D. Yang A dan C sudah tereliminasi. Baik, sekarang biar lebih jelas, saya contohkan begini. Ya, yang B atau yang D? Yang B. Wa yu'zim. Yang D, wa yu'zim. Yang B, wa yu'zim. Wa yu'zim. Yang D, wa yu'zim wa yu'zim. Nah, B atau D? Ya, ulang lagi yang B. Wa yu'zim. Yang D, wa yu'zim. Yang mana? Kita lihat ya, alhamdulillah. Walaupun masih berwarna-warni, tapi TikTok di sini melihat terbanyak dikirim adalah yang D. Nah, tapi masih ada jawab yang B nih. Nah, jadi yang mana yang tepat? Insya Allah yang D. Allahu Akbar. Ya, apa yang membedakan teman-teman? Kenapa yang D lebih tepat? Kenapa yang B tidak tepat? Boleh jawab. Yang B kenapa tidak tepat? Ya, yang B tidak tepat. Ya, atau kurang maksimal karena dho-nya ada monyongnya dulu, ada muncungnya dulu. Yang D tidak ada monyong. Nah, ya itu yang sudah kita jelaskan di sini. Tuh, jangan sampai dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Walaupun dho adalah huruf yang tebal, tapi tak ada hubungannya tebal dengan memuncungkan, memonyongkan mulut. Sahabatku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Jadi dibacanya, tadi yang D itu dia pakai monyong dulu teman-teman, lihat. Perhatiin ya, saya pelan-pelan nih. Ini yang B yang tadi yang salah. Wa yu'zim. Wa yu'zim. Enggak perlu pakai monyong. Langsung aja. Wa yu'zim. Nah, langsung fokus ke makhrajnya. Wa yu'zim. Wa yu'zim. Zim, bukan zim. Enggak perlu pakai monyong. Ya, oke. Jelas ya, paham ya. Ini nanti seringkali terjadi di huruf-huruf tebal yang lain. Contoh, sirato, enggak sui, tapi sli, bukan wi, tapi li. Ya, susah Ustadz, mirip itu karena kita belum jarang mendengarkan yang salah teman-teman. Kalau teman-teman sering mendengarkan yang talaki, diamanahi untuk menyimak bacaan orang lain, itu teman-teman akan terbiasa bunyi salah bunyi berat itu akan sangat jelas terasa teman-teman sekalian. Ya, oke. Tapi kok ujung lidah yang di Ustadz bukan lidah samping? Kan ini bukan bod, ini huruf dho. Ini huruf dho, Bunda. Kenapa katanya ini huruf bukan yang dipakai bukan lidah samping? Sejak kapan huruf dho lidah samping makhrajnya? Huruf dho itu makhrajnya di sini udah jelas Bunda, ujung lidah. Ujung lidah bukan lidah samping. Lidah samping mah huruf apa? Kalau lidah samping itu namanya huruf dot. Jangan ketuker, Bunda. Kenapa di Ustadz mah katanya bukan lidah samping? Karena yang kita bahas bukan huruf dot. Bunda masih suka ketukar berarti dot dan dho-nya. Nih, memang huruf dot ini, lihat nih, di buku semuanya ada. Di huruf dot itu dilafalkan memang sering ketukar sama dho. Bunda yang bertanya seperti tadi, berarti masih suka ketukar dot dan dho-nya. Di buku udah saya siapin, Bun. Ya, oke. Udah saya siapin, Bunda. Ini kan kita sekalian pakai buku saya.
Gitu. Jadi saya nawarin buku saya itu bukan semata-mata biar dibeli bukunya enggak, tapi biar teman-teman bisa belajar di rumah. Gitu ya. Paham sampai sini teman-teman huruf dho? Tuh, kita butuh waktu 58 menit untuk membahas huruf dho saja. Alhamdulillah.